Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok sukarelawan ingin mempresentasikan pekerjaan kami, yaitu kami mengerjakan nomor 4 di versi Visual Basic. Pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Randy Aryo Kusuma Dewata dari kelas 2 CTKA dengan nomor NIM 204308036. Kemudian bisa dilanjut dengan teman saya. Thomas Anto Ardianata dari kelas TKA 2C, NIM 204308077. Mungkin dilanjutkan oleh Sela. Perkenalkan, nama saya Sela Kori Indra Putri dari kelas TKA 2C, NIM 204308057. Baik, di sini saya akan membacakan isi dari tugas praktikum ke-5 ini. Tujuannya yaitu menjelaskan proses pengulangan menggunakan pernyataan for yang pertama. Yang kedua, menjelaskan tentang variasi pernyataan for. Yang ketiga, menjelaskan tentang pernyataan for dengan menentukan jumlah langkah. Oke, langsung masuk ke soalnya. Di sini kami mendapatkan bagian di soal nomor 4, yaitu perintahnya buatlah program perkalian 2 metrik dengan ordo yang ditentukan dari keyboard. Di sini ada contohnya, yaitu metrik A dikali metrik B sama dengan C, yaitu dengan metrik A terdiri dari 3 baris dan 4 kolom, dikali metrik B yang terdiri dari 4 baris dengan 2 kolom, yang menghasilkan metrik C yaitu menghasilkan metrik C yaitu ada 3 baris 2 kolom, yaitu 16, 40, 21, 29, dan 16 dan 27. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke programnya. Ya, terima kasih Randy. Selanjutnya yaitu langsung ke Visual Basic-nya, yaitu desainnya sendiri. Bisa dilihat pada layar berikut desainnya, dan saya menggunakan berikut yang telah didesain oleh kelompok kami dan memberi keterangan seperti tampilan di layar. Maaf, maksud saya ke codingnya, yaitu yang pertama pada public class form, yaitu private sub, yaitu form 1 load. Jadi fungsinya yaitu saat membuka form maka langsung berjalan perintah-perintah pada private sub ini. Yang pertama itu deklarasi variabel, yaitu i dalam bentuk single, i sama dengan 0. Di sini saya menggunakan perulangan while karena menurut saya while lebih simpel daripada for untuk perulangan ini. Yang pertama yaitu perulangan while untuk menampilkan pilihan pada combo box 1 sampai 4 dalam bentuk data integer, yaitu maksimal yaitu 4, dan nilai i akan bertambah 1 setiap perulangannya, yaitu dengan combo box.item.add dalam bentuk i. Lalu selanjutnya yaitu untuk menyembunyikan text box dan tombol-tombol yang lain, tombol-tombol yang masih belum diperlukan dengan menggunakan perintah hide, yaitu pada text box 1 sampai text box 32, lalu label 18, button 2, button 3, list box 1, label 10, label 3, dan label 4. Mungkin selanjutnya untuk button 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang button 2, yaitu button 2 di desainnya tadi itu sebagai start maksud saya ya, dan restart. Oke, di sini yang pertama terdiri dari ada combo box 1 sampai combo box 4. Situ reset text maksudnya ketika kita mengeklik button 2 restart, nanti isi dari combo box 1 sampai combo box 4 akan di reset. Kemudian berlanjut ke text box 1 sampai text box 32, di situ ada clear, maksudnya ketika tadi waktu pertama user sudah memasukkan elemen-elemen atau nilai-nilai yang dimasukkan ke matriksnya, nanti akan dihapus atau
clear dari textbox 1 sampai textbox 32. Kemudian ada lagi textbox 1 sampai textbox 32 itu yang hide. Karena tadi setelah angka yang ada di textbox 1 sampai textbox 32 sudah di-clear, kemudian textbox 1 sampai 32 akan di-hide atau disembunyikan. Kemudian berlanjut lagi ke button 2. Nah, itu ada button 2 nanti di-hide juga. Kemudian juga label 8 juga di-hide. Kemudian di list box items itu nanti dibersihkan. List box items itu di itunya apa hasilnya. Mungkin Thomas bisa menunjukkan desainnya. Nah, di itu list box 1 nanti di hasilnya itu nanti isi dari hasilnya dibersihkan. Nah, setelah isi dari hasilnya itu tadi di list box 1 dibersihkan, kemudian button 3 yaitu button 3 sebagai button hitung itu akan disembunyikan. Ya, button 3. Nah, button 3 ini hitung itu akan disembunyikan. Oke. Kemudian di label 10 akan disembunyikan juga. Kemudian di list box 1 akan disembunyikan. Tadi setelah isi dari list box 1-nya dibersihkan, ya dibersihkan, di-clear, dihilangkan. Habis itu nanti list box 1-nya disembunyikan atau di-hide. Kemudian setelah itu label 3 dan label 4 juga di-hide. Mungkin bisa dilanjut dengan teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari button 1, yaitu untuk menampilkan proses matriks yang diinginkan atau inputan matriks yang akan diinginkan nanti. Nah, di sini kelompok kami menuliskan codingnya, yaitu dim kolom 1, dim kolom 1, kolom 2, baris 1, baris 2 as integer. Untuk baris pertama itu nanti ditampilkan hasil dari inputan combo box 1 selection item. Untuk baris kedua itu yang ditampilkan hasil dari inputan combo box 2 select item. Terus untuk kolom ke-1 itu akan ditampilkan hasil inputan dari combo box 2 select item. Terus untuk kolom kedua akan ditampilkan hasil inputan dari combo box 4 select item. Lanjut saja ke if. Nah, if-nya yaitu if kolom 1 tidak sama dengan baris 2, kemudian yang akan ditampilkan nanti yaitu label 8 dan button 2. Untuk selain pernyataan kolom 1 tidak sama dengan baris 2, yang akan ditampilkan yaitu nanti button ketiga, label ketiga, dan label keempat. Untuk if combo box 1.text sama dengan 1, then, nah di sini combo box ini yaitu mendeklarasikan bahwa barisnya matriks. Untuk combo box 2 itu mendeklarasikan kolomnya matriks. Nah, untuk if combo box 1.text sama dengan 1, then if combo box 2.text sama dengan 1, then itu yaitu mendeklarasikan nanti jika di button 1 atau diklik button 1, nanti yang akan ditampilkan yaitu jumlah dari teks yang diinginkan. Misalnya textbook 1 yaitu yang ditampilkan jumlahnya textbooknya 1. Terus untuk combo box 2.text sama dengan 2, itu nanti yang ditampilkan kolomnya berjumlah 2. Jadi untuk barisnya 1, terus kolomnya 2. Untuk combo box 2 text sama dengan 3, itu nanti jumlah kolomnya berjumlah 3. Untuk combo box 2 text sama dengan 4, itu nanti juga jumlah kolomnya 4, barisnya 1. Nah, untuk combo box 1 text sama dengan 2, itu nanti yang ditampilkan 2 baris matrik. Terus untuk combo box 2 text sama dengan 1 itu nanti untuk jumlah kolom 1. Jadi matriksnya berjumlah 2 baris 1 kolom. Yang ditampilkan nanti yaitu sesuai dengan namanya textbooknya, yaitu textbook 1
.show dan textbook 5.show sesuai dengan desain yang dibuat oleh kelompok kami. Untuk combo box 2 sendiri yaitu nanti kita tuliskan yaitu combo box 2.text sama dengan 2, nanti kolomnya ini berjumlah 2, barisnya juga berjumlah 2. Jadi yang dituliskan textbooknya itu seperti kayak di layar, textbook 1, textbook 2, textbook 5, dan textbook 6. Untuk combo box 2.text sama dengan 3, itu nanti yang ditampilkan kolomnya itu juga berjumlah 3, barisnya jumlah 2. Untuk ke combo box 2.text sama dengan 4, nanti kolomnya berjumlah 4, barisnya berjumlah 2. Nah, untuk elif combo box 1.text sama dengan 3, itu baris yang ditampilkan berjumlah 3. Terus combo box 2.text sama dengan 1, itu nanti kolomnya berjumlah 1. Jadi barisnya 3, kolomnya 1. Dan seterusnya untuk ke bawahnya yang jumlahnya 2, jadi barisnya 3, jumlahnya 2. Terus untuk combo box 2.text sama dengan 3 itu nanti juga seperti itu, barisnya 3, kolomnya 3. Untuk combo box 2.text 4 itu juga seperti itu, barisnya 3, kolomnya 4. Nah, untuk combo box 1.text sama dengan 4 itu nanti barisnya berjumlah 4. Terus untuk combo box 2-nya sendiri ditulis combo box 2.text sama dengan 1, jadi barisnya berjumlah 4, kolomnya berjumlah 1. Untuk bawahnya yaitu combo box 2.text sama dengan 2, jadi barisnya berjumlah 4, untuk kolomnya berjumlah 2. Terus bawahnya yaitu combo box 2.text sama dengan 3, jadi kolomnya berjumlah 3, barisnya berjumlah 4. Nah, untuk combo box 2.text sama dengan 4, nah itu nanti barisnya berjumlah 4 dan kolomnya berjumlah 4. Itu buat tampilan desain yang sebelah kiri. Nah, buat yang matriks A menggunakan combo box 1 dan combo box 2. Sedangkan matriks B menggunakan combo box 3 dan combo box 4. Nah, di sini combo box 3 itu mendeklarasikan baris, untuk combo box 4 itu mendeklarasikan kolom. Nah, di situ kelompok kami menuliskan combo box 3.text sama dengan 1, terus combo box 4.text sama dengan 1, yang artinya yaitu nanti jika di button hitung yang akan muncul yaitu jumlah textbooknya berjumlah 1. Terus untuk combo box 4.text sama dengan 2, nanti hasil barisnya 1, terus kolomnya berjumlah 2. Terus untuk combo box 4.text sama dengan 3 dan seterusnya juga ya, jadi kayak combo box 3 itu mendeklarasikan baris, combo box 4 itu mendeklarasikan kolom. Jadi kelompok kami menuliskannya seperti itu. Lanjut saja untuk prosesnya, maka akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih, Sheila. Mungkin selanjutnya langsung ke program yang dilakukan oleh button 3. Yang pertama yaitu memunculkan list box 1 dan label 2 dengan perintah show. Lalu ada penamaan variabel. Ya, di sini cukup banyak ya. A1 sampai P1, A2 sampai P2, A3 sampai P3 dalam bentuk integer, lalu baris dan kolom dalam bentuk integer juga. A1 sampai P3 tadi ditujukan untuk setiap bagian-bagian dari matriksnya itu sendiri. Jadi setiap komponennya saya namai dengan A hingga P. Lalu di sini ada pemberian nilai sementara yaitu A2 sampai P2 dan A1 sampai P sama dengan P1 yaitu dengan nilai awal yaitu 0. Tujuannya agar nanti dapat dihitung mulai dari awal tanpa menginputkan nilai. Dan di sini ada baris dan kolom.
kenapa ada val, yaitu berfungsi untuk memberi value dari combo box .text yaitu merubah nilai dari data string menuju ke tipe data integer lalu dimin 1. Alasan dimin 1 ini karena jumlah kolomnya yaitu misalkan 3, namun pada list box nanti hasilnya akan dimulai dari 0. Jadi penghitungannya dimulai dari 0, 1 sampai 2. Jadi ada 3 kolom, maka 0, 1, dan 2. Jadi nilai 3 kolom tadi akan dikurangi 1 atau dikonversi menjadi jumlah dalam list box. Nah, selanjutnya ada penginputan nilai yaitu A1 yaitu dari text box 1, begitupun seterusnya sesuai dengan posisi teks dan posisi komponen matriks. Lalu masuk ke rumusnya yaitu baris dikali kolom. Yaitu A3 sama dengan A1 kali A2 ditambah B1 dikali E2 tambah C1 dikali I1 maksud saya I2 ditambah D1 dikali M2. Begitupun seterusnya seperti pada rumus perkalian matriks pada umumnya, yaitu setiap komponen kolom dikali komponen baris. Lalu di sini ada deklarasi variabel yaitu penamaan matriks, yaitu yang sudah saya katakan. Di sini ada 3,3 yaitu lebar dan atau baris atau kolom, yang dimana dimulai dari 0, dimana 3 ini akan menandakan berarti ada jumlah 4 kolom dan 4 baris dalam bentuk integer. Di sini setelah dari rumus tadi akan dimasukkan ke dalam nilai atau koordinat dari matriksnya sendiri, yaitu 0,0, 0,1, 0,2 hingga 3,3 yaitu A3 hingga B3. Selanjutnya untuk menampilkan hasilnya sendiri dalam list box, yaitu saya menggunakan for karena cukup lama jika nanti menentukan nilainya satu-satu, maka menggunakan for yaitu mulai dari baris yaitu penamanya yaitu I sama dengan 0 hingga baris yaitu baris tadi dari combo box 1 dikurangi 1. Yang di dalamnya ada isi dan isinya sendiri yaitu dua buah spasi yang fungsinya menjaraki dari kiri atau dari sisi kiri list box agar tidak begitu mepet. Lalu di dalamnya ada for yang fungsinya untuk membuat perulangan 2 dimensi, yaitu di sini ada for J sama dengan 0 to kolom, yaitu 0 hingga kolom, yaitu kolom tadi combo 4 dimen 1, yang di dalamnya ada isi sama dengan isi dan array, yaitu koordinatnya I, J, dan jarak, yaitu jarak yang tadi berfungsi di setiap nilainya nanti ada spasi ataupun ruang untuk membedakannya, posisinya, dan letaknya. Lalu ditutup dengan next. Sebelum keluar dari for, yaitu penginputan nilai listbox.item add, yaitu dalam bentuk data isi tadi. Setelah pemasukan nilai kepada listbox, ditutup dengan next, dan program telah dibuat dan selesai. Mungkin langsung di-run saja. Di sini saya juga merapikan di mana button 2 posisinya menimbun button 1. Oke, mungkin bisa di-run langsung. Mungkin nanti Randy bisa membacakan soal dari Pak Wahyu. Oke. Di sini di matriks yang A barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Oke. Lalu matriks di matriks B itu barisnya ada 4, kolomnya ada 2. Langsung kita proses untuk penghitungan nilai. Oke, nilainya mungkin Randy bisa membacakan. Di nilai yang pertama itu 2, di matriks 2, 1,
Ke bawah atau ke kanan? Ke kanan. 2, 1, 4, 3. Bawahnya 2, 5, 1, 2. Bawah lagi 1, 3, 2, 2. Oke. Kemudian Matriks B. ya, matriks B yang pertama nilainya 1, ke kanan 3, Oke. bawah lagi 3, 2, 2, 5, 1, 4. Mungkin bisa langsung dihitung. Ya, hasilnya seperti ini. Apakah sesuai dengan penghitungan nilai atau soal yang telah diberikan? Sesuai, yaitu matriks hasilnya atau matriks D-nya ada 3 baris dengan 2 kolom. Hasilnya sama, yaitu 16, 40, 21, 29, 26, 16, dan 27. Oke, hasilnya sama ya soal yang telah disediakan oleh Pak Wahyu. Lalu mungkin selanjutnya kita bebas saja. Kita restart dulu, maaf. Kita restart dulu. Kita buat bebas saja. Apakah jika kita melanggar syarat yang di sini, apakah ada proses yang berlangsung? Oke. Akan muncul tulisan matriks yang Anda masukkan tidak sesuai. Silakan klik restart dan mengisi ulang. Jadi syarat yang di sini berlaku dan penghitungan nilai harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Mungkin kita buat random aja. Oke, misalkan nilainya kita buat ada minusnya. Lalu kita buat 0 juga. 7 minus 4 2 1. Oke, apakah juga berjalan dan hasilnya sesuai? Oke, ada jika dihitung sesuai rumus, yaitu barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Mungkin 1 kali 7 ditambah 2 kali min 4, yaitu min 1, tambah 15, maaf 5 kali 3 yaitu minus 1 tambah 15 yaitu 14. Lalu 1 kali minus 4 itu min 4, min 4 kali 1 min 4, 5 kali 2 10. Min 4, min 4, min 8 ditambah minus 10 18. 2 kali 7 14, 3 kali 2 6, 0 kali 3 0. 14 ditambah 6 yaitu 20. Selanjutnya yang bagian kanan bawah 2 kali min 4 yaitu min 8, 3 kali 1 yaitu 3, 0 kali 2 sama dengan 0 yaitu min 8 ditambah 3 sama dengan min 5. Berarti hasil dari pemrograman kami telah sesuai dan rumus yang telah dibuat juga sesuai. Mungkin sekian demo presentasi dari kelompok sukarelawan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.